Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi ini Bapak Gembala masih berlibur, masih cuti ya. Selama ini tidak pernah cuti ya. Adalah menikmati liburnya. Tapi kalau hamba Tuhan tuh mau liburan tapi ya tetap ada pelayanan di Batam ya. Besok baru pulang dari Batam, menemani anak gadisnya berlibur. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang kekayaan Injil. Ya, sebenarnya ini lanjutan dari apa yang saya sampaikan di minggu pertama bulan Februari lalu, yaitu tentang segala berkat rohani dari surga. Ya, masih dari kitab Efesus pasal yang pertama. Untuk kali ini kita akan baca Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca semua ayat-ayat ini. Saya ingin mengajak kita membaca bergantian ya. Saya baca ayat 15 ya, nanti Bapak Ibu baca yang ayat yang ke-16, sudah terpampang di layar. Ya, kita baca, kita perhatikan, kita resapi ayat-ayat yang kita baca ini. Efesus 1 ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Yuk. Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tolong diklik. Ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita baca bersama ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jemaat Efesus ini dibangun oleh Rasul Paulus ya, selama kurang lebih 3 tahun. Ya, tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 31. Rasul Paulus cukup lama ada di Efesus. Dan jemaat ini merupakan jemaat yang sangat cepat bertumbuh secara rohani. Ya, di ayat yang ke-15 itu bagaimana yang kita baca tadi, bagaimana Rasul Paulus ketika sudah tidak di Efesus lagi itu mendengar tentang iman mereka di dalam Yesus dan tentang kasih mereka terhadap semua orang kudus. Ya, jadi mereka bertumbuh di dalam iman dan kasih. Tentu semua ini tidak terlepas dari peran Rasul Paulus yang selalu mengingat jemaat Efesus dalam doa-doanya. Dan ayat yang kita baca tadi itu juga merupakan doa. Jadi dalam ayat 17 Rasul Paulus mengatakan, aku meminta kepada Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus tidak berhenti berdoa untuk jemaat di Efesus. Dan di dalam ayat 15 sampai ayat 23
Rasul Paulus itu berdoa agar jemaat Efesus itu diberkati ya, atau mendapatkan berkat itu tidak secara bukan secara materi ya. Bukan supaya diberkati, dilindungi, diberikan berkat-berkat materi, diberikan berkat-berkat jasmani, karena ada yang jauh lebih penting dari itu. Tentu jemaat di Efesus itu juga perlu berkat-berkat secara materi, berkat-berkat untuk kepentingan mereka ada di dunia. Tetapi Rasul Paulus melihat ada yang jauh lebih penting daripada itu. Ya, karena itu Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus itu memiliki hikmat untuk mengetahui rahasia kekayaan Injil. Nah, kekayaan Injil ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada kekayaan di dalam Injil. Apa itu kekayaan di dalam Injil? Di ayat yang ke-18b dari ayat yang kita baca itu dikatakan ada pengharapan di dalam panggilan Allah. Ya, pengharapan apa? Pengharapan akan keselamatan kekal. Boleh juga dalam Roma 8 ayat 24, 2 Korintus 1 ayat 10 kita baca, ada pengharapan akan keselamatan kekal di dalam panggilan Allah. Saya sudah menyampaikan ya di 2 bulan yang lalu bahwa Allah itu di Efesus 1 ayat yang ke-4 atau ayat yang ke-5 bahwa Tuhan itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan di dalam panggilannya, di dalam pilihannya itu ada sesuatu yang kita pelajari 2 bulan yang lalu itu, segala kekayaan berkat rohani dari surga itu dilimpahkan. Ada berkat keselamatan di situ dan ada pengharapan akan keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang dipilihnya. Nah, itu semua semata-mata berdasarkan kasih karunia. Sekali lagi Tuhan itu milih ya, tidak berdasarkan si A ini baik, si B ini baik, si A ini kemampuannya bagus, ya tidak sama sekali. Ya, semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan tuh juga tidak milih sembarangan seperti saya sampaikan 2 bulan yang lalu, tidak ya asal milih cawuan wis diambil gitu saja, tidak. Semuanya berdasarkan kerelaan kehendaknya. Ya, di Efesus 1 itu ayat sebelumnya dikatakan ya sesuai kasih karunia Tuhan. Lalu apakah Tuhan itu tidak adil karena ada yang tidak dipilih? Kalau Tuhan mau adil, semuanya binasa, ya. Tuhan mau adil, semua manusia itu binasa. Ya, karena upah dosa itu maut, semua manusia itu binasa. Kalau kita dipilih semata-mata kasih karunia Tuhan, dan di dalam panggilan itu ada pengharapan. Ya, dan Allah itu memilih, ya, bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31 itu Allah memilih, bahkan memilih yang bodoh, yang tidak penting, ya, yang hina. Ya, supaya tidak ada yang bisa membanggakan diri. Ya, berarti kita ini semua ini orang-orang bodoh, orang-orang tidak penting. Ya, itu tidak. Tapi dalam intinya adalah bahwa pilihan Allah itu bukan karena diri kita. Semuanya itu tentang Allah. Ya, Pak Noel juga minggu lalu menyampaikan semuanya yang ada di Alkitab ini semuanya tentang Allah untuk kita. Bukan tentang kita, tetapi tentang Allah untuk kita. Dan semua kehidupan kita ini di dalam Tuhan, semuanya adalah tentang Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa membanggakan diri. Dan di dalam
kekayaan Injil itu juga ada kekayaan kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Di ayat 18c tadi, betapa besar dan kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Nah, di dalam Alkitab AMD itu Alkitab mudah dibaca, itu dikatakan ada warisan yang mulia. Dalam Roma 8 ayat 17 itu juga dikatakan bahwa kita ini semua adalah ahli waris atas semua kekayaan dalam pemberitaan Injil. Kekayaan di dalam Injil itu adalah janji-janji Allah. Kita semua ini adalah ahli warisnya. Ya. Namun ada di dalam Alkitab terjemahan yang lain, di dalam firman Allah yang hidup, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup di ayat 18b itu dikatakan, saya atau Rasul Paulus ingin saudara menyadari bahwa Allah telah diperkaya karena sebagai milik Kristus kita telah diberikan kepadanya. Ini satu dibandingkan terjemahan yang lain, di terjemahan ini ada satu sisi atau satu aspek yang berbeda. Ya, kalau tadi kan kita adalah ahli waris dari semua janji-janji Allah. Ya, di dalam firman Allah yang hidup ada seorang hamba Tuhan juga yang menyampaikan tentang hal ini, ya, bahwa di dalam menurut terjemahan ini dikatakan bahwa kita ini milik Kristus dan diberikan kepada Kristus. Jadi di satu sisi kita memiliki warisan Allah, tapi di sisi lain kita ini adalah warisan atau harta yang paling berharga yang Allah miliki. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bukan hanya kita mewarisi apa yang Tuhan punya, tetapi kita ini adalah orang-orang yang menjadi warisannya Allah, menjadi milik Allah yang paling berharga. Karena tadi dikatakan di dalam firman Allah yang hidup itu bahwa kita ini sebagai milik Kristus diberikan kepada Bapa, dan kita menjadi milik Bapa yang sangat berharga. John Calvin mengatakan begini, Tuhan itu memilih kita untuk menjadi warisannya. Jadi Tuhan memilih kita untuk menjadi hartanya, untuk menjadi warisannya, agar melalui kita kemuliaannya dinyatakan di seluruh dunia. Ini seorang teolog, ya, seorang yang sungguh-sungguh membawa kemajuan di dalam teologi, ya, yang dia mengatakan bahwa Tuhan ini memilih kita untuk kita ini menjadi warisannya. Jadi di satu sisi, ya, kita dipilih untuk kita menikmati semua kekayaan Injil, di sisi yang lain kita diberikan kepada Allah dan Allah menerima kita, ya, karena korban Kristus tentunya untuk menjadi miliknya yang sangat berharga. Di Yesaya pasal 43 ayat 4 juga sudah dikatakan, memang ayat ini ditujukan kepada kaum Israel, ya, bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ya, bagaimana Tuhan itu memandang umat pilihannya Israel pada zaman itu, dan termasuk kita juga pada zaman ini, bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, Tuhan memilih kita, menjadikan kita ini berharga dan mulia dan mengasihi kita. Kalau dibaca di ayat-ayat berikutnya bagaimana perlindungan Tuhan itu atas umat yang dipilihnya dan dikasihinya. Ya. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama itu ada pengharapan
keselamatan kekal di dalam kekayaan Injil. Yang kedua adalah kekayaan kemuliaannya bagi orang-orang kudus, di mana kita menjadi warisannya yang mulia di satu sisi, dan di sisi yang lain bahwa kita menjadi warisan Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Dan di kekayaan Injil yang berikutnya adalah di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22 yang kita baca tadi, bahwa ada kuasanya yang hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Kuasa Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kuasa yang maha dahsyat, ya, karena itu dikatakan Allah itu Allah yang maha kuasa. Itu kuasa yang menjadikan kita manusia berdosa dan mati rohani menjadi anak-anak yang Allah yang hidup. Ini sungguh-sungguh karena kuasa Allah. Kita orang yang berdosa, orang yang mati, orang yang sudah dibuang keluar dari hadapan Allah. Kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang diperbaharui, menjadi anak-anak Allah yang hidup dengan pengorbanan Kristus. Ada yang saya mendengarkan podcast apa gitu loh. Ya, ada yang bertanya begini, Kak, kenapa Tuhan itu harus mengorbankan Kristus? Bukankah dia bisa saja kan mengampuni gitu saja semua dosa manusia? Ya, tanpa Yesus harus mati kan dia bisa merubah manusia ini semua menjadi orang-orang yang baru, ya, orang-orang yang diampuni semua dosanya, dijadikan orang-orang yang tidak berdosa. Ya. Apakah bisa? Bisa, ya, karena kemahakuasaannya. Ya. Tetapi di satu sisi Allah itu adil. Ya, keadilan Allah tidak pernah mengingkari sesuatu yang ada di dalam dirinya. Apa yang melekat di dalam diri Allah? Kemahakuasaannya, kemahatauannya, kasihnya, keadilannya, kebenarannya. Itu yang melekat dalam diri Allah, dan itu tidak bisa diingkari oleh dirinya sendiri. Ya. Allah dengan kemahakuasaannya, dia menjadikan kita orang-orang yang baru, ya, dengan mempertahankan keadilannya. Bahwa upah dosa itu maut, berarti ada yang harus mengalami maut itu. Dan itulah Yesus Kristus. Dan kuasa itu juga yang membuat Kristus itu sebagai anak Allah turun ke dalam dunia, lahir melalui seorang perempuan tanpa benih laki-laki, lahir dari Roh Kudus itu semata-mata karena kuasa Allah. Ya, tidak ada orang yang bisa melakukan hal itu, dan dia lahir sebagai manusia, itu kuasa Allah. Dan kuasa itu juga yang membuat Yesus itu mati, ya, di atas kayu salib, dan di atas dari kematiannya itu kemudian Yesus bisa bangkit dari kematiannya. Ya. Dan kuasa itu juga menjadikan Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Kuasa yang mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita baca mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-22 itu tentang kuasa Allah yang luar biasa. Ya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian, kuasa di atas segala pemerintahan dan segala kuasa yang ada di dunia ini. Tidak ada satu kuasa pun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Jangan pernah beralih kepada atau menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang lain yang di luar Tuhan. Jadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan berharap kepada harta kekayaan sekalipun kita butuh materi. Ya, kita butuh uang untuk kita hidup di dunia ini. Tapi jangan menjadikan itu sumber segala kuasa, di mana dengan katakan uang itu berkuasa. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang.
ya, keadilan, ketidakadilan bisa dibeli dengan uang. Ya, dan itu semua sementara, itu semua fana. Tapi kuasa, ya, kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kemudian kuasa itu juga yang mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa, dan dikatakan memberikan kepada Kristus itu kuasa di atas segala penguasa dan sebagai kepala gereja. Dan kuasa itu diam di dalam kita. Jadi kuasa yang diberikan, kuasa Yesus yang luar biasa itu, kuasa itu diberikan kepada kita. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh Kristus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu diam di dalam kita. Kristus, ya, Roh Kudus dengan segala kepenuhannya itu diam di dalam kita. Maka kuasanya juga diam di dalam kita. Bukan berarti lalu kita dengan mudah, ya, kalau ada yang mati kita bangkitkan. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan gak akan bisa. Ya. Dan belum ada ceritanya. Kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia itu bisa membangkitkan orang dari kematian. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, di grupnya Komsel Abigail itu ada yang nge-share bahwa Cina itu kan luar biasa. Ya. Kemampuannya secara teknologi bahwa mereka merancangkan bahwa orang yang mati, yang sudah mati itu nanti akan mereka taruh tidak dikubur, taruh di satu peti pendingin, ya, peti pendingin, ya. Itu ada yang nge-share ini kalau tidak salah, itu peti pendingin, ya. Dan nanti pada saatnya dia bisa hidup kembali. Ya. Lalu tanya, apa benar ini? Apa ini jadinya melampaui kuasa Tuhan atau bisa berusaha menyamai Tuhan? Tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa. Teknologi Cina yang diramalkan itu begitu luar biasa. Nah, yang memang luar biasa nantinya itu teknologi yang begitu luar biasanya. Kita kalau melihat AI sekarang itu juga sudah luar biasa, ya. Mau tanya apa saja itu ada, bisa dijawab gitu, ya, walaupun harus dipikirkan dulu kebenarannya, tidak semuanya pasti benar gitu, ya. Tidak ada kuasa yang bisa membangkitkan orang dari orang mati. Sekalipun kuasa itu ada pada kita, kita tidak diberikan oleh Tuhan wewenang untuk menggunakan kuasa itu menurut kemauan kita. Ya. Berapa tahun yang lalu ada seorang pendeta yang begitu berkarisma, ya, di Semarang, waktu mati, ya, usia masih tergolong muda, ya, dalam posisi yang cukup tinggi gitu, ya, maksudnya dalam kondisi yang lagi viral atau lagi terkenalnya gitu. Jemaatnya banyak mati, ya, jemaatnya tidak ngubur, ya, tidak dikubur, berusaha mereka berdoa sama mereka yakin itu akan bangkit. Mereka yakin itu akan bangkit, ya, sampai semalaman sampai akhirnya ada pendeta senior dari Semarang, ya, pendeta Timotius seperti itu, yang mengatakan sudah, ya, berhenti, ya. Kalau Tuhan sudah kehendaki dia untuk mati, ya, kamu berdoa sekian lama pun tidak akan bangkit, baru akhirnya dikuburkan, ya. Nah, memang itu kuasa yang dikatakan membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan kita nanti, ya. Nanti pada saatnya kita ini akan dihidupkan kembali oleh kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ya. Jadi kalau kuasa itu sekarang ada pada kita, ya, kita memiliki kuasa itu, tetapi
kita tidak bisa menggunakan semau kita karena ada kedaulatan Tuhan yang tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita sembarangan menggunakan kuasa itu. Ya, kalau kita mau berdoa ya bahwa di dalam nama Yesus ya, sakit sembuh ya, oke, silahkan, karena itu juga adalah satu doa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa di dalam nama Yesus. Ada kebutuhan, ada persoalan, ada masalah, ya, ada penyakit dan sebagainya. Saya ini suka ada gangguan gatal di hidung. Ini dari tadi gatal di hidung. Dari tadi saya ini berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya gatal ini hilang karena mengganggu kan. Khotbah kan enggak enak. Dilihat, yang lihat juga enggak enak. Enggak tahu ini gangguan alergi kenapa, pokoknya seringkali terganggu di hidung ini gatal gitu ya, kayak dikit-dikit gatal gitu. Jadi ini mulai kerasa ya. Sudah berdoa tapi ini masih gatal. Jadi mohon maaf ya kalau seringkali harus gitu. Ya. Anak ini berdoa sakit minta disembuhkan ya. Tuhan berkuasa. Tapi ada kedaulatan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang belum tentu sejalan dengan keinginan kita. Kalau kita kan maunya doa kita kalau sakit sembuh. Kalau punya utang dapat berkat bisa bayar. Usaha bangkrut misalkan, Tuhan tolong supaya bisa bangkit kembali, kan itu semua kemauan kita kan, doa kita kan, semua doa yang baik-baik ya. Bukan berarti Tuhan itu enggak pengen kita ini mendapatkan yang baik-baik, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi apa yang kita doakan ya dengan kuasa nama Yesus ya, itu tetap ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kita tidak bisa dengan yakin dalam nama Yesus pasti sembuh. Ya. Kita beriman, boleh beriman dan kita harus beriman. Tapi sekali lagi, ya, iman yang besar itu bukan iman yang bisa lalu doanya itu cespleng, melakukan mujizat. Ya. Doa apapun dijawab oleh Tuhan. Iman, ini saya kutip dari seorang pengkhotbah Joyce Meyer ya, dari Amerika, katakan iman yang besar bukan iman yang bisa mengadakan mujizat dengan doanya. Iman yang besar itu adalah iman yang berserah sepenuhnya. Iman yang besar itu iman yang total menyerah kepada kehendak Tuhan. Seperti Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani malam sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia berdoa, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Ya, dia berdoa, Yesus itu Tuhan. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh biar cawan ini lalu. Ya. Tapi bukan kehendak-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan ternyata kehendak Tuhan dia harus menjalani salib itu. Tapi kita harus percaya kuasa itu ada di dalam kita. Kuasa itu ada di dalam kita. Yang pasti kuasa itu nanti yang akan membangkitkan kita pada hari kedatangannya. Ya, syukur-syukur kalau kita masih hidup pada saat Tuhan Yesus. Kuasa itu akan mengubahkan kita dalam sekejap untuk menjadi manusia-manusia baru. Untuk menjadi bukan manusia lahiriah lagi, ya, tetapi menjadi manusia-manusia rohani yang akan diangkat bersama-sama dengan Kristus. Ya, itu tentang kekayaan Injil. Jadi ada pengharapan, ada kekayaan kemuliaannya, kemudian ada kuasanya yang hebat. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah bagaimana kita ini memahami dan hidup di dalam kekayaan Injil. Bagaimana kita ini harus memahami bahwa kita ini punya kekayaan Injil. Ya, ini sedikit info gitu ya. Di Jerman pada tahun 2021 itu ada hadiah utama lotre ya sebesar 11,3 juta euro ya. Dirupiahkan itu sebesar kurang lebih 193 miliar.
yang tidak diambil oleh pemenangnya. Undiannya tuh tahun 2017 pertengahan. Sampai jatah waktunya tuh 3 tahun. Sampai 2021 Januari 1 Januari itu batas akhir. Tidak diambil oleh pemenangnya. Berusaha dicari, tahu kotanya. Yang pemilik nomor yang menang ini ya di daerah kota tidak ketemu. Ya, sampai ditunggu sampai pada akhirnya sampai batas 3,5 tahunan. Akhirnya dimasukkan ke kas undian. Nggak tahu dia bahwa dia memenangkan undian ya sebesar 11,3 juta euro. Ya. Kemudian ada survei juga katanya di Amerika itu setiap tahunnya ada kurang lebih 2 miliar dolar atau 32 triliun undian juga yang tidak diambil. Ya. Ini rasanya bodoh ya. Punya duit sekian loh, menang undian lotre, tidak diambil. Ya. Karena apa ya? Mungkin karena dia tidak tahu, ya, atau ada banyak penyebab lah, ya. Lupa juga kalau dia pernah beli lotre itu, atau kartunya nomor undiannya hilang, bisa juga, atau orangnya sudah mati, ya ada banyak penyebab. Ya, tetapi ya itu sepertinya sesuatu hal yang konyol gitu ya. Dapat hadiah sebesar itu. Bayangkan 193 miliar yang di Jerman itu. Nah diambil sampai akhirnya dimasukkan di kas undian. Ya, itu karena dia tidak paham bahwa dia punya harta segitu. Ya mungkin juga ya itu bukan kehendak Tuhan. Ya, karena hadiahnya hadiah lotre. Ya tidak tahulah. Ini sekedar ilustrasi saja. Ingin saya sampaikan bahwa kadang ada orang itu yang tidak paham ya ternyata dia itu punya harta kekayaan. Ya, itu intinya yang ingin saya ambil. Nah, bagaimana kita ini harus paham bahwa kita ini memiliki kekayaan di dalam Injil itu. Seringkali ya sudah percaya Tuhan Yesus ya kita dapat anugerah kekayaan ya, atau mati masuk surga. Kita untuk bisa memahami itu dibutuhkan iman karena iman kamu diselamatkan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-9 ya, bukan hasil usahamu, semata-mata karena iman kita bisa diselamatkan ya. Namun iman tentu tidak iman yang sekedar ya sudah saya percaya Tuhan Yesus, tidak. Di dalam ayat pertama yang kita baca di Efesus 1 di ayat yang ke-15 tadi, Rasul Paulus mengatakan, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi iman yang bagaimana, yang benar ini, yang menghasilkan atau yang membuat kita memiliki kekayaan Injil. Iman yang benar, ya, bukan sekedar percaya di mulut. Tetapi iman yang menghasilkan perbuatan kasih. Martin Luther mengatakan, ya, jika kita selamat oleh iman, kita selamat oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ya, ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Namun, jika tidak ada perbuatan, maka ada yang salah dengan iman itu. Ya. Jadi kalau orang itu mengatakan saya beriman kepada Yesus Kristus tetapi tidak ada nyata perbuatan kasih. Jemaat di Efesus, Rasul Paulus itu mengucap syukur karena mereka punya iman dan menghasilkan perbuatan kasih kepada segala orang kudus. Ya. Itu iman yang benar. Jadi kalau kita punya iman, mari kita cek iman kita. Iman yang benar itu, iman itu akan menghasilkan perbuatan kasih. Karena sesuai dengan kebenaran firman, maka iman itu akan menghasilkan sesuatu. Yakobus juga mengatakan, kalau iman itu tanpa perbuatan itu adalah mati. Bukan berarti kita percaya kepada Kristus itu harus iman plus perbuatan. Ya, jadi jangan salah. Ya. Prinsip kita di dalam kekristenan bukan iman plus perbuatan, tetapi iman yang menghasilkan perbuatan. Ya, jadi bukan
iman, untuk percaya kepada Yesus, ya, kita selain beriman kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya kita selamat. Tidak. Tetapi iman kita yang benar kepada Kristus, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memahami korban Kristus di kayu salib yang begitu besar kasihnya itu untuk kita, itu pasti melahirkan kasih. Pasti melahirkan perbuatan kasih. Dan perbuatan kasih itu bukan lagi untuk kita diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan kasih itu buah daripada iman kita kepada Kristus. Buah ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Kalau orang itu sudah menyadari dirinya diselamatkan, maka ya, dia akan membuahkan perbuatan-perbuatan kasih, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, kemudian bagaimana kita bisa memahami? Kita harus memiliki iman yang benar, ya, kepada Yesus Kristus, dan kita harus dikatakan memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Kristus dengan benar. Kita kan beriman kepada Kristus. Nah, kita harus mengenal Kristus itu dengan benar. Mengapa Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya mereka itu memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Kristus dengan benar? Karena orang-orang Efesus ini adalah penyembah berhala yang sangat kuat. Ya, di Efesus itu ada kuil, ya, Dewi Artemis, ya, Dewi kesuburan yang begitu rupa mereka sembah. Jadi dalam Kisah 19 sampai ketika Rasul Paulus berkhotbah di sana, mereka ramai marah gitu. Terutama orang-orang yang mereka bisa mendapatkan hasil, ya, dari penyembahan kepada Dewi Artemis. Ini mereka bisa membuat patung-patung kecil-kecil yang bisa dimiliki oleh orang-orang itu. Mereka dengan khotbahnya Rasul Paulus, ya, mereka marah, mereka merasa nanti mereka tidak mendapatkan penghasilan lagi. Ya. Nah, orang-orang Efesus itu penyembah berhala yang sangat kuat. Kuil Dewi Artemis yang terbesar pada saat itu ada di Efesus. Dan supaya jemaat di Efesus ini juga tidak goyah oleh ancaman yang dikatakan serigala-serigala yang ganas, pembenci-pembenci pengikut Kristus yang mengancam nyawa mereka. Tertulis di dalam Kisah 20 ayat 29, ini kata-kata pamitan Rasul Paulus ketika akan meninggalkan Efesus untuk membangun di tempat yang lain. Ya, Rasul Paulus menasehatkan supaya jemaat Efesus tidak goyah oleh ancaman ada serigala-serigala yang ganas yang dikatakan akan membenci pengikut-pengikut Kristus dan yang mengancam nyawa mereka. Dan juga supaya mereka tetap berada di jalan yang benar dan tidak terseret oleh ajaran-ajaran palsu. Ini sudah Rasul Paulus pesankan kepada jemaat di Efesus. Karena itu Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus ini memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Kristus dengan benar. Ya, jadi ini juga harus, ya, menjadi bagian dalam kehidupan kita, bagaimana kita beriman, iman kepada Yesus yang benar, ya, Yesus yang adalah anak Allah yang turun ke dunia, mati, disalibkan, dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa hidup dan memahami kekayaan Injil itu. Di ayat yang ke-18 Rasul Paulus mengatakan di dalam doanya supaya jemaat Efesus memiliki mata hati yang terang untuk bisa melihat pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya ini. Pengharapan apa yang kita miliki ketika kita ini menjadi orang Kristen, setiap minggu harus ibadah. Seringkali di dalam kehidupan kita fokus kita hanya kepada hal-hal yang duniawi. Tiap hari hanya berfokus kepada pekerjaan, ya, kepada rutinitas kita. Ya. Tapi mari kita selalu melihat, ya, arah pandangan kita itu kepada jauh ke depan, ya, kepada kehidupan di dalam jalan kebenaran Kristus sampai kita mencapai hidup.
Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi bagaimana kita ini dengan mata hati yang terang untuk bisa melihat, ada pengharapan di situ sehingga kita tidak membelokkan fokus hidup kita ini hanya kepada hal-hal yang sementara di dunia. Tapi fokus kita adalah kepada panggilannya. Ya. Untuk apa saya hidup di dalam dunia ini? Untuk apa Tuhan memberkati saya? Untuk apa Tuhan menyediakan pekerjaan ini bagi saya? Ya. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh John Calvin tadi itu, ya, bahwa kita ini ya, dipanggil ya, menjadi hartanya Kristus supaya kita ini memberitakan kemuliaannya. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi fokus kita selama di dunia ini, bagaimana kita ini hidup di dalam jalannya Tuhan. Kita ini hidup di dalam rencana dan kehendaknya bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, di dalam kita beraktivitas, di dalam kita berkomunitas, di dalam pergaulan kita. Itu semuanya harus goalnya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan semata-mata hidup kita ini ya rutinitas begitu saja. Ya, pagi bangun dengan segala rutinitas kita, yang punya toko buka toko, punya usaha buka usaha, ya, yang ibu-ibu rumah tangga bekerja di rumah mulai sibuk ya menyiapkan pekerjaan-pekerjaan rumah, yang punya anak-anak kecil sibuk mulai ngurusin anak-anak. Ya, itu semua harus dilakukan, ya, harus dilakukan, dikerjakan dengan baik. Tetapi ya endingnya itu apa? Ya, fokus kita itu apa? Ini yang harus ada. Ya, tujuan kita itu harus ada. Orang yang hidup tanpa tujuan yang pasti, ya, dia bisa ke sana kemari. Dia mudah diombang-ambingkan. Ya. Jadi kita harus punya tujuan yang pasti. Bahwa saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Entah apa itu. Saya beraktivitas, saya berkomunitas, ya, punya teman-teman. Ya. Itu semuanya arahnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini yang mungkin seringkali mata hati kita ini belum secerah itu untuk bisa melihat ya, tentang apa yang rencana Tuhan di dalam panggilannya itu. Ada satu hal yang Tuhan mau, yaitu supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Sampai seringkali saya singgung 1 Korintus 10 ayat 31. Kamu makan, kamu minum, lakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini di dunia ini semuanya tentang Tuhan. Bukan tentang kita, tentang keluarga, bagaimana anak-anak kita. Tidak, ya, tentang Tuhan. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka hidup kita di dunia ini, apalagi cuma soal makan, minum, pakai, itu Tuhan sediakan. Ya. Dan Allah sanggup memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan. Ya. Jadi mari kita memiliki mata hati yang terang untuk bisa melihat, ya, ada pengharapan yang besar di dalam panggilannya itu. Ya, dan untuk kita bisa memiliki semuanya itu, untuk kita bisa memiliki iman, bisa memiliki roh hikmat dan wahyu, bisa memiliki mata hati yang terang. Tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa, kita bertekun di dalam firman-Nya. Ya, karena ini sumber hikmat yang tertinggi. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman-Nya, ya, kita tidak akan bisa melangkah dengan pasti di dalam jalan Tuhan. Kita bisa satu saat melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, balik lagi. Hidup kita terus begitu terus. Ya, tidak nyampe kepada tujuan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tuh punya tujuan untuk masing-masing kita pribadi. Ya, tujuan akhirnya itu sama. Ya, kita semua akan masuk di dalam kekekalan dan kita semua akan mendapatkan bagian sesuai dengan perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, ya, iman kita menyelamatkan, tetapi untuk dapat upah, untuk dapat mahkota, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Ya, ada mahkota yang Tuhan sediakan, ada upah yang Tuhan sediakan. Wahyu mengatakan, aku datang segera membawa upah. Ya, upah itu dari apa yang kita buat. Kita diselamatkan masuk dalam kekekalan. Tidak perlu kita bekerja ini itu dengan iman, tapi untuk kita mendapatkan upah, untuk kita menghadap takhta pengadilan Kristus, bukan untuk dibuang ke neraka, tapi untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Karena dalam Roma 14 dikatakan bahwa setiap perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harus mempertanggungjawabkan semua, dan itu semua nanti hitung-hitungan dengan Tuhan upahnya. Ya. Dan itu upah itu berdasarkan apa yang kita buat di dunia ini. Ya. Kalau sudah mati, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa lakukan. Jadi selagi kita masih hidup, mari kita hidup memahami dan hidup di dalam kekayaan Injil itu, di mana ada pengharapan yang luar biasa, ada ending yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian seperti yang disampaikan Fanuel juga minggu lalu, bagaimana kita hidup di dalam kekayaan Injil? Ya, kita hidup di dalam pemberitaan Injil. Ini salah satu bagian yang harus kita kerjakan, atau bahkan ini menjadi poin penting dalam kehidupan kita, dalam kita bekerja, di dalam kita berusaha, di dalam kita beraktivitas, dalam kita berkomunitas. Itu adalah dalam rangka kita memberitakan Injil. Ya, sebagaimana amanat agung, jadikan semua bangsa murid, Yesaya 1 ayat 8, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan kita hidup di dalam Injil, itu artinya kita hidup di dalam pemberitaan Injil. Karena ini kan tujuannya, ya, Tuhan memilih kita, ya, Tuhan menyelamatkan kita, ya, supaya kita menjadi milik Tuhan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup dan memahami kekayaan Injil itu, yaitu kita hidup di dalam pemberitaan Injil. Nah, menjadi satu pertanyaan ini, ya, bagaimana akhirnya jemaat Efesus ini kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, di dalam Wahyu 2 ayat 4 ini, di antara 7 jemaat, ini jemaat pertama yang boleh dikatakan mendapatkan penilaian, ya, dari apa yang dipandang, apa yang di mana Yohanes mendapatkan penglihatan itu, bahwa jemaat Efesus jatuh, dan dikatakan jatuhnya sangat dalam karena mereka kehilangan kasih mereka yang semula. Ya, tidak tahu apa penyebabnya. Ya, mungkin pengaruh tadi ada penyembahan berhala yang kuat, atau ada ajaran-ajaran palsu, ada serigala-serigala yang buas, tidak tahu. Tetapi mari ini menjadi pelajaran, jangan sampai ending kita seperti ini, ya. Karena apa? Karena Kristus sudah membayar harga yang sangat mahal untuk kita memiliki semua kekayaan Injil. Yesus Kristus harus menerima dan menjalankan kebalikannya dari kita, ya. Dia harus menjadi tidak mulia, dia harus dihina, dicaci, didera, disalib, dipermalukan, ya, untuk menjadikan kita memiliki kekayaan Injil, yaitu kemuliaan, kekuatan, kuasanya. Yesus berkorban dengan menjalani kebalikan, ya, dari yang diberikannya kepada kita saat ini. Yesus harus menerima dan menjalani kebalikannya, ya. Dia menjadi tidak mulia, dihina, dibenci, didera, disalib. Nah, sebagai ini bukan berarti ketika Kristus sudah melakukan semuanya itu untuk kita, bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Ya, bukan berarti kita bebas dari, ya, semuanya sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia yang menderita, ya, dia yang teraniaya, dia yang dihina. Ya, bukan berarti kita lalu bebas dari semuanya. Kalau kepala itu sakit, kepala Yesus pasti sakit ketika ditancapkan mahkota duri di atas kepalanya. Pasti sakit.
tubuh pasti harusnya ikut sakit, ya kan? Kalau kita sakit, bagian tubuh kita sakit, nggak mungkin kan? Ya, yang lain nggak ikut merasakan. Ya, kalau kepala kita sakit, rasanya seluruh tubuh nggak enak. Ya. Kita sakit mungkin di dalam salah satu organ tubuh kita yang ada di dalam nggak kelihatan mungkin, entah kata itu lambung, ya, entah kata itu di lever, semua tubuh kita ikut sakit. Jadi kalau Kristus menderita, kita juga ikut menderita, ya, karena memang Tuhan mengatakan kita ini adalah orang-orang yang juga pengikut-pengikut Kristus itu harus memikul salibnya. Kita tidak harus disalib, tetapi harus pikul salib. Ya, Lukas 9:23, Matius 10 ayat 38, barang siapa mau menjadi muridku, ia wajib memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini artinya kita ada di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bukan seperti tadi saya katakan, semua doa kita dijawab, kita sehat, kita sakit disembuhkan, kita kekurangan dicukupi, kita selalu hidup di jalan yang enak. Ya, tidak ada jalan pikul salib yang harus menjadi bagian kita. Ya, karena Kristus sebagai kepala, dia melakukan semuanya itu, tubuh juga harus melakukan semuanya itu. Kita tidak harus sampai mati seperti Yesus disalib, mengalami penderitaan, ya, tidak seperti rasul-rasul yang harus mati syahid dengan kepala dipenggal, dengan dibakar hidup-hidup, dengan disalib. Kita mungkin tidak mendapatkan kasih karunia, itu kasih karunia. Nah, itu bukan kesialan, itu kasih karunia. Orang-orang yang mati sebagai Kristus, tidak semua orang memang bisa. Sampai di kitab Wahyu itu dikatakan, martir-martir yang mati itu, kalau mereka berseru, itu pasti Tuhan akan jawab. Kalau mereka bilang balas karena darah mereka itu sangat berharga. Tuhan sangat menghargai darah-darah martir Kristus yang mati karena Kristus. Ya, kita tidak mendapat kasih karunia seperti itu, tapi tetap kita harus menjadi pengikut-pengikut Kristus, harus pikul salib. Ya, itu tadi pikul salib di jalan yang kita tempuh itu. Ya, itu ada suka duka, di mana kita juga harus rela mengampuni, rela menerima ketidakadilan, rela kalau kita dihina, ya, rela kita disakiti, ya, itu yang harus menjadi bagian kita. Ya, tidak hidup enak saja, tapi kita harus pikul salib. Nah, bagian terakhir saya ingin mengajak kita semua itu membaca dari Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita memperhatikan ayat-ayat ini. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita akan baca semuanya. Saya ingin yang bagian pria membaca ayat 1, kemudian yang wanita membaca ayat yang kedua bergantian, ya. Yang laki-laki baca ayat 1 yang merah, nanti yang kemudian ayat yang kedua, selanjutnya yang wanita. Siap? Siap. Siap baca firman Tuhan nih, ya, untuk menjadi perenungan bagi kita. Ya, Yesaya 53 ayat 1, pria. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita mengingininya. Sakitan, ia sangat dihina, sehingga seorang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Maaf. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mulutnya. Sesudah sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ia ada di antara orang-orang jahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya, sehingga korban penebusan salah ia akan melibat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini yang dia alami. Dia diremukkan karena penderitaan kita. Dia dihina. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.